Bab 071. Maaf Pak, Pak Amar berada di mana? Saya tidak melihatnya, tanya Arsela. Apa Pak Amar belum menghubungi kamu? Dia tidak masuk ke kantor karena kemarin mengalami kecelakaan, jawab Stephen. Apa? Kak Amar kecelakaan? Kapan Pak? Dan di mana Kak Amar sekarang? Apa dia baik-baik saja? Tanya Arsela panik. Ingat ini masih di kantor, dan kamu bisakan bertanya jangan rombongan begitu saya pusing mau menjawab yang mana dulu, ucap Stephen. Maaf Palk, ucap Arsela. Kamu bisa lanjut bekerja, mohon kerjasamanya karena kita hanya berdua. Untuk meeting Pak Amar biar kita yang handle dulu dan klien yang memiliki jadwal bertemu dengan Pak Stephen akan ditemui Pak Aris, ucap Stephen panjang lebar. Baik Pak, ucap Arsela. Satu lagi, untuk pertanyaan tadi, kamu bisa simpan dulu lalu tanya sendiri sama orangnya. Oh iya saya sampai lupa, Pak Amar menyampaikan agar kamu tidak mengabarkan kondisinya ke orang tua kamu, takut mereka akan panik, mereka akan masih di Bandung, ucap Stephen. Arsela melihat ke arah Stephen yang sibuk berbicara tanpa berkedip, sadar sedang diperhatiin oleh perempuan yang sudah berhasil mencuri hatinya membuat Stephen salah tingkah. Kamu dengarkan apa saya barusan ucapkan? Tanya Stephen. Iya Pak. Saya permisi dulu, Arsela langsung keluar dari ruangan Stephen. Stephen hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah Arsela. Dasar anak kecil, ucap Stephen. Waktu cepat berlalu, kini sudah saatnya Aurel pulang sekolah. Sesuai dengan keinginan Cici, Caca dan Kyle yang ingin menjenguk Amar meminta izin kepada orang tua masing-masing. Orang tua mereka mengizinkan anak-anaknya yang ingin berkunjung ke rumah Aurel. Rencananya mereka akan pulang diantar oleh supir keluarga Aris nantinya sehingga orang tua mereka tidak perlu menjemput. Aurel tadi kami minta uang ke Bunda mau beli sesuatu untuk ayah Aurel, ucap Caca yang diangguki oleh Cici sementara Kyle kembali ke mode diam. Tidak perlu, kalian datang ke rumah, ayah pasti senang, tolak Aurel. Karena bersikuku ingin membawa buah tangan akhirnya pengawal Aurel berhenti di salah satu minimarket, setelah berbelanja mereka melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum, Aurel pulang, teriak Aurel saat memasuki rumah. Ayo masuk jangan malu-malu, ajak Aurel kepada teman-temannya. Nona muda, Tuan dan Nyonya ada di ruang kerja Tuan, ucap Bi Inah. Terima kasih Bi, ayo teman-teman, ajak Aurel. Cici, Caca dan Kyle duduk di ruang tamu sementara Aurel berlari untuk menemui orang tuanya. Tak berselang lama Aurel telah kembali bersama ayah dan uminya. Assalamualaikum anak-anak, ucap Zahra kepada teman-teman Aurel. Waalaikumsalam Aunty, ucap ketiganya kompak. 32. Cici, Caca dan Kyle secara bergantian menyalami tangan Amar dan Zahra. Masih kaku aja kamu, ucap Amar kepada Kyle yang terlihat acuh dengan ucapan Amar. Mas jangan gitu, anak-anak ayo duduk sebentar Aunty ambilkan minum untuk kalian, walaupun sedang hamil dan memiliki pembantu namun Zahra lebih suka melakukan semuanya sendiri. Uncel apa itu sakit? Tanya Caca menunjuk kening Amar. Hanya sedikit nyeri, jawab Amar. Apa Uncel nangis saat terluka? Tanya Cici. Mana mungkin Uncel nangis, hanya cowok lemah yang nangis saat terluka, ucap Amar melihat ke arah Kyle. Merasa dilihati Kyle akhirnya angkat bicara. Aku juga nggak suka nangis Om, ucap Kyle. Masa? Tanya Amar kepada Kyle. Amar kembali diam karena Zahra telah kembali dari dapur, bisa marah istrinya jika tahu Amar berbicara seperti itu kepada Kyle. Ayo anak-anak silahkan minum susunya, oh iya ini juga ada cemilan yang Aunty buat sendiri cobain, ucap Zahra setelah Bi Inah datang dengan beberapa cemilan yang dibawanya. Ini kami juga bawa sesuatu untuk Uncel,
Semoga Uncel suka, ucap Cici menyodorkan kantong plastik. Karena penasaran, Amar segera melihat isi kantong plastik yang dibawa oleh teman-teman Aurel, begitu juga dengan Zahra ikut melihatnya. Keduanya hanya bisa menggelengkan kepala karena isinya adalah es krim, beberapa batang coklat dan lollipop. Namun, Amar dan Zahra tetap berterima kasih atas niat baik teman-teman Aurel. 33. Di setiap musibah yang terjadi maka akan ada hikmah di baliknya. Seperti hubungan Stephen dan Arcella yang juga sudah mulai membaik semenjak Amar bekerja dari rumah karena interaksi antara Stephen dan Arcella lebih sering terjadi. Sudah 1 minggu, Amar tidak berangkat ke kantor karena 2 bidadarinya yang masih belum mengizinkannya berangkat ke kantor. Amar hanya bisa mengikuti keinginan Zahra dan Aurel, jika tidak maka Aurel akan terus mengomel sedangkan Zahra akan mendiaminya. Hari ini di kediaman Aris sedang kedatangan tamu yang bukannya menanyakan kondisi Amar, malah kini tamu tersebut menjewer telinga Amar. Ampun Aunty, bisa putus telinga Amar, ucap Amar mengadu kesakitan. Salah sendiri, apa kamu sudah tidak menganggap aku Aunty kamu? Dasar anak nakal, ucap Marieta. Wan Rieta yang berada di kediaman Arsyad langsung kembali ke Jakarta setelah tahu jika Amar mengalami kecelakaan. Maaf Aunty, tapi Amar baik-baik saja, lagi pula Aunty dan Uncel kan sedang sibuk menjaga putranya, Bang Arsyad, ucap Amar. Terserah, untung saja semalam saat Aurel menelpon kepada Nisa, Aunty mendengar obrolan mereka. Mungkin Aunty tidak akan tahu sampai kapanpun, Aunty tanya Arcella. Terus dia bilang kamu yang melarang memberitahu Aunty dan Uncel, ucap Marieta. Iya Auntyku yang cantik namun suka emosi, Amar sudah baik-baik saja, bahkan Amar sudah 1 minggu dikurung. Zahra dan Aurel di rumah dan tidak diizinkan untuk ke kantor, ucap Amar. Memang harus begitu, Aunty setuju dengan Zahra dan Aurel yang melarang kamu bekerja. Ingat kesehatan nomor utama, tapi uang belanja harus jalan terus, ucap Marieta. Jadi, siapa yang berani melakukan ini semua kepada Amar? Tanya Opa Danish. Ia belum kenal saja orang itu sama Rieta, berani-beraninya melukai keponakanku, ucap Marieta. Tenang Kak, orangnya meninggal di tempat karena menabrak truk, ucap Oma Santika menenangkan kakaknya. Pelakunya adalah salah satu mantan karyawan Amar yang memiliki dendam tersendiri kepadanya. Namanya Lulu, wanita itu pernah dimasukkan penjara oleh Amar karena pernah melakukan kekerasan dan penghinaan kepada Zahra, namun salah satu rival perusahaan Ariskop membebaskannya, ucap Opa Aris mulai menjelaskan. Jadi, saat kamu menelpon untuk menarik salah satu saham milikku karena pemilik perusahaan itu yang bekerja sama dengan Lulu untuk mencelakai Amar? Tanya Opa Danish. Iya, dan detik itu juga saya minta ke abang karena saya tahu penanam saham terbanyak adalah perusahaan milik abang, ucap Opa Aris. Pantas saja, tapi dia layak mendapatkan ganjarannya karena berani bermain-main dengan keluarga Aris. Perusahaannya bangkrut dan sekarang dimasukkan ke dalam penjara, ucap Opa Danish. Amar sebenarnya sedikit kaget dengan apa yang dilakukan oleh Opa Aris karena Amar tidak tahu jika Opa Aris sudah mencari tahu sampai ke akar-akarnya siapa saja yang bekerja sama dengan Lulu. Untuk itulah kenapa banyak yang takut menyenggol keluarga Aris karena tak main-main Opa Aris akan menghancurkan. 34. Orang itu apalagi ada Opa Danish yang akan selalu siap membantu. Karena Kak Rieta dan Bang Danish berada di sini, bagaimana kalau kalian kembali ke Bandung setelah acara 7 bulanan Zahra, ucap Oma Santika. Iya, kami berencana seperti itu, Arsyad dan Amira juga akan datang bersama anak-anak mereka saat acara 7 bulanan Zahra, ucap Marieta. Pasti Aurel dan Zahra bahagia mendengar kabar ini. Mereka kan belum pernah melihat langsung adiknya Nisa, hanya melihat foto-fotonya yang sangat menggemaskan, ucap Oma Santika. Biarkan ini jadi kejutan, karena Nisa sudah berpesan untuk tidak memberitahukan rencananya ke Jakarta kepada Aurel, ucap Marieta. Baiklah.
Oma Rieta asyik mengobrol dengan Oma Santika sedangkan Opa Aris, Opa Danish dan Amar juga mengobrol masalah pekerjaan. Sedangkan di kamar, Zahra yang sejak tadi menemani Aurel belajar. Memang semenjak kehamilan Zahra makin membesar dan mendekati persalinan Aurel semakin semangat belajar, jika Stephen mengajari Aurel ilmu pengetahuan sedangkan Zahra fokus mengajari Aurel ilmu agama. Alhamdulillah, Aurel sudah banyak hafal doa hali-hali, nanti kalau adik lahir Aurel mau ajalin meleka, ucap Aurel. Masya Allah, kakak Aurel sayang banget ya sama adik-adik. Tanya Zahra. Iya dong Umi Aurel sayang, Aurel kan kakak meleka, nanti bisa main bel sama, belajar bel sama, jajan bel sama terus jagain Umi bel sama-sama. Pasti selu, ucap Aurel. Semoga putri Umi menjadi anak yang pintar dan solehah, jadi contoh yang baik untuk adik-adik, ucap Zahra. Amin, adik-adik dengar kakak Aurel mau baca doa. Aurel menendekat wajahnya ke arah perut Zahra, tangan mungilnya mengusap perut buncit Zahra, kemudian Aurel membaca doa bangun tidur yang baru saja dihafalnya. Tuk tuk tuk. Aurel bisa merasakan perut Zahra bergerak bahkan tangan Aurel yang mengusap perut Zahra merasakan pergerakan adik-adiknya. Umi, adik-adik bel gelak, mungkin meleka dengan Aurel baca doa bangun tidur jadi meleka langsung bangun di dalam pelut Umi, ucap Aurel sangat senang. Iya sayang, adik-adik kakak Aurel merespon ucapan kakak Aurel, mereka walaupun masih di dalam perut sudah bisa diajak komunikasi. Bahkan mereka seperti kakak Aurel yang senang mendengar jika Umi membaca ayat suci Al-Quran atau solawat, ucap Zahra. Ternyata meleka seperti Aurel, adik-adik nanti kakak Aurel akan setiap hari mengaji di dekat pelut Umi, apa kalian mau mendengar kakak Aurel mengaji? Kembali Aurel mendapat respon seperti tendangan ke arah tangannya yang mengelus perut Zahra. Meleka mau Umi? Ye Aurel senang kap kakak Aurel sayang kalian, ucap Aurel mencium perut Zahra secara bertubi-tubi. Kap. Zahra mencium puncak kepala dari Aurel. 35. Umi, ayo kita turun, Aurel mau menunjukkan ini kepada ayah dan yang lain, ucap Aurel. Baiklah sayang, ayo kita ke bawah. Zahra dan Aurel berjalan keluar dari kamar Aurel lalu mereka turun menggunakan lift. Aurel tidak lepas menggenggam tangan Zahra dengan senyuman yang tidak pernah luntur menghiasi bibir mungilnya. Ayah, Opa Oma, teriak Aurel saat keduanya mendekat ke arah ruang tamu. Ada apa ini? Kok cucu Oma kelihatan bahagia? Tanya Oma Santika.